Oke, baik. Nah, jadi kakak mulai dulu dari perkenalan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Iya, tak sayang maka tak. Ya, kalau udah cinta ditinggal ya, lagi cinta-cintanya, nggak boleh dong. Ya. Nah, temanya kakak ambil hari ini adalah strategi masuk PTN. Siapa yang pengen masuk PTN di sini? Oke, banyak ya. Terima kasih. Berarti temanya sangat pas buat adik-adik semuanya karena memang pengen masuk ke PTN ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana strateginya. Yang pasti saya mau katakan kenapa perlu strategi kira-kira untuk masuk PTN. Karena masuk PTN gampang apa susah? Ya, susah ya. Oke, diralat ya, bukan sampai 1:30 kakak di sini ternyata. Sampai jam 8.30. Sekarang di jam adik-adik jam berapa? Di saya di jam 8, berarti 30 menit ke depan ya. Kita akan bersama-sama ya. Nah, kenalan dulu biar lebih akrab. Kakak dari GO. GO adalah bimbingan belajar yang sudah ada dari 1984 ya. Adik-adik udah lahir belum sih 1984? Siapa yang udah lahir 1984? Oh, udah ada yang lahir juga. Berarti usianya pasti 40 tahun saat ini ya. Nah, jadi GO sudah ada di hampir seluruh wilayah kota di Indonesia. Ada di 294. Oh, ada yang protes, Papua kampung saya kok nggak ada gitu ya. Iya, siapa orang Papua di sini? Semuanya. Oke. Nah, tahun ini rencananya akan kita buka di sana. Jadi nanti dari Aceh sampai dengan ke Ambon. Dan sudah ada 703 cabang. Nah, prestasi yang lain adik-adik semua, ini kita tahun 2024, ini hanya tahun 2024, kelulusan kita 50.000 siswa. Terima kasih tepuk tangannya. Ya. Nah, di mana aja Kak? Ada di ITB, ya, ada di UI. Oke. Wah, ini soundnya sangat powerful ya. Ya, terima kasih nih adik-adik udah undang saya. Nah, jadi adik-adik yang mimpinya masuk ke UI, masuk ke ITB, nah di GO bisa kita bantu adik-adik, ya. Dan kita juga meraih 4 rekor muri ya sebagai bimbel terbaik, bimbel terbesar, bimbel pertama yang menyelenggarakan yang namanya e-sport. Nah, adik-adik, e-sport itu lomba ngerjain soal tapi modelnya gaming ya. Adik-adik kan pasti suka game ya, yang cowok-cowok ya. Oh, nggak ada yang mau ngaku nih ya. Bisa nggak sih main game? Ragu-ragu. Bisa, yang penting apa? Tugas dan tanggung jawabnya udah selesai. Ya, tugasnya, projectnya, apalagi mau ulangan harian loh dia ya, misalnya harus persiapan dulu. Siapa yang kalau mau ulangan harian langsung bahagia? Oh, ada juga ya. Oke, berarti kalau pas ulangan bahagia biasanya udah persiapan. Yang ulangan, kalau mau ulangan tiba-tiba gurunya bilang, anak-anak hari ini kita ulangan gitu, langsung panik, stres. Siapa di sini? Nggak ada dong ya. Oke, berarti semuanya kalau mau ulangan pasti senyum, ya kan? Yes. Nah, wah itu yang kita harapkan nih dari siswa MAN 13. Oke, kemudian adik-adik semua, GO juga banyak kerjasama dengan PTN-PTN yang keren, ada ITB ya. Adik-adik, jurusan yang paling susah di ITB tahu nggak? Teknik ya, pasti teknik lah, namanya ITB ya. Itu kan semuanya jurusan teknik kalau di ITB. Maksud saya jurusannya namanya stay. Katakan stay. Ya, stay tahu maksudnya ya? Sekolah bukan tinggal. Stay di sini maksudnya adalah sekolah teknik elektro dan informatika. Jadi yang cita-citanya pengen masuk stay, maka semangat belajarnya nggak boleh biasa-biasa saja. Ya, harus semangat. Oke? Nah, ranking 1 paralel kita siapa di sini? Sabil, mana Sabil? Siapa? Oh, nggak di sini. Oh, nggak ada yang mau ngaku. Ya sudah, nggak apa-apa ya.
Nah, kemudian ada juga Unpad ya. Kita sudah kerjasama sosialisasi masuk ke PTN-nya. Jadi adik-adik yang menarik di Unpad, adik-adik tahu jurusan yang paling diminati di Unpad itu adalah kedokterannya. Bahkan di seluruh Indonesia ya, peminatnya paling tinggi kalau kedokteran itu di Unpad. Tahu kan Unpad di mana? Di mana tuh? Iya, di Indonesia. Iya, benar ya. Nah, jadi adik-adik, GO sudah berkarya 40 tahun membangun prestasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu perkenalan singkat. Kakak cepatin aja karena waktunya sangat terbatas. Jadi langsung aja kita mulai. Strategi masuk ke PTN. Ada berapa sih jalur masuk PTN yang adik-adik tahu? 3. Ada yang lebih enggak? Ada UI, ada 5 loh. Ada di sini yang pengen ke UI tadi kan? Ada 5 masuk jalur masuknya. Apa aja itu? Ada SNBP pakai nilai rapor. Ada SNBT menggunakan tes. Ada namanya SIMAK. Apa itu SIMAK? Mandiri. Nah, ada 2 lagi namanya PPKB. Ya, tutup Mas mulutnya Mas. Oh, gini ya, kasihan nanti masuk lalat. Nah, jadi ada 5, satu lagi namanya TS. Pernah dengar? TS, talent scouting ya. Jadi kalau adik-adik punya bakat spesial, misalnya suka nyanyi, di sini ada yang suka nyanyi enggak? Reno, mana Reno? Nyanyi kamar mandi ya. Nyanyi kamar mandi nih ya. Oke. Ya siapa lagi? Alia, mana Alia? Nah, yang punya bakat-bakat spesial nyanyi, nggak harus nyanyi sih. Misalnya apapun boleh. Nah, bisa. Ya? Oke. Nah, jadi kenapa masuk PTN itu persaingannya ketat? Survei menunjukkan ada 3 ini, ya. Yang pertama apa? Biayanya lebih terjangkau, lebih murah, ya. Saya tahu adik-adik di sini semuanya orang-orang kaya, ya. Sultan. Iya. Oke. Kemudian apalagi? Tentu berkualitas. Adik-adik pernah browsing nggak? UI masuk peringkat berapa di dunia? Nggak tahu ya? Berapa? 500-an, ya betul. Jadi kalau masuk peringkat 100 itu keren banget sebenarnya ya. Berikutnya yang ketiga adalah gengsi. Tahu ya gengsi ya? Adik-adik kalau bisa masuk UI nanti diundang sekolah ya pakai jakun. Tahu jakun nggak? Apa tuh? Jas kuning, bukan jaket ya. Belum pakai jas ya. Jaket kuning kalau datang ke sekolah, wah itu bangganya luar biasa. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa dia, Dek. Ya, nggak banyak yang bisa. Tahun 2024 udah tahu dari sekolah kita berapa orang yang masuk ke UI? Banyak, ya banyak. Berapa tuh banyak? 100? 200? Biasanya kan nggak banyak. Makanya ketika bisa masuk, bangganya luar biasa gitu. Ya. Nah, kita lihat persaingannya biar adik-adik semakin paham. Di sini tahun 2024 inilah kelulusan SMA. Ada berapa ini? 4 juta lebih ya. Ini SMA, SMK dan yang lain. Adik-adik tahu yang masuk PTN itu hanya 8% guys. Bilang wow dong. Iya. Berarti kan dikit banget kan? Jadi ketika adik-adik sudah masuk, maka pasti akan bangga. Yang bangga bukan adik-adik aja. Siapa yang bangga? Orang tua, guru di sekolah. Betul ya? Kalau adik-adik bisa buat bangga orang tuanya kan pahalanya besar. Betul ya? Adik-adik kalau minta iPhone 12 yang dikasih iPhone 35. Belum keluar dong 35. iPhone 16 lah paling tidak ya kan? Artinya minta sesuatu ke orang tua itu gampang kalau adik-adik berprestasi. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi saya sampaikan ada 3 ya, ada 3 secara umum, ada yang 5 untuk UI. Ini kuotanya adik-adik. Oke. Nah, kemudian untuk UI ada yang menarik. Nah, kira-kira dari sini apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ternyata SNBP hanya 21%. Jadi adik-adik kalau masuk UI peluang paling besarnya itu jalur apa? Betul. Kenapa? Ya, ini kan 47%. Tapi kalau pilihannya ITB, ini beda. Sama, kurang lebih sama peluangnya. Mau SNBP, mau SNBT atau Mandiri sama saja. Ya. Nah, dari hari ini kan kelas 10 masih ya. Berarti peluangnya masih bisa SNBP kecuali udah kelas 12. Ya. Kenapa? Karena memang
SNBP itu yang dilihat nilai rapor dari kelas berapa? Kelas 10. Dari semester berapa? 1 sampai 5. Nah, berarti kan baru 1 semester yang sudah dijalani, betul? Ya, yang masa lalunya kelam, ya lupakan. Kan gitu ya. Masih ada semester berapa? 2, 3, sampai 5. Kalau nilainya bisa naik terus, maka peluangnya semakin besar. Ya, selain nilai rapor, apalagi Kak yang bisa dilihat? Ada yang tahu? Prestasi, betul. Jadi kalau adik-adik bisa ikut OSN, tahu OSN nggak? Apa tuh? Nah, kalau bisa ikut dan juara tentunya ya, bukan hanya ikut saja. Kalau bisa juara minimal juara 3 aja, maka itu pasti peluangnya semakin besar. Ya, jadi ada 3 sertifikat yang bisa di-download, yang bisa diunduh nanti. Bisa tingkat internasional kalau ada, nasional baru provinsi. Nah, jadi kalau pengen lulus SNBP syaratnya 1. Yang pertama harus masuk dulu ke dalam eligible. Tahu eligible, pernah dengar? Apa tuh? Nggak tahu. Eligible itu adalah 40% terbaik seangkatan. Nah, saya mau tanya nih. MAN 13 kelas 10 ada berapa orang? 200? 278. Oke, 278 lah ya misalkan. Berarti 40% dari 278 berapa? Siapa yang punya handphone boleh dihitung. 278 dikali 40% kira-kira berapa orang? Ada yang bisa ngitung cepat? 10, salah. Berapa? 100? 111 lah yang berhak. Katakan yang berhak. Ayo sama-sama katain. Yang berhak. Apa artinya yang berhak? Yang keren. Ya boleh lah ya yang keren. Jadi kalau masuk eligible keren ya. Nah maksud saya yang berhak itu belum tentu lulus. Baru berhak gitu loh. Kenapa? Lihat nih faktanya. Yang lulus berapa persen? Adik-adik lihat. Ayo sama-sama bilang berapa? 22,2%. Berarti sekarang hitung lagi. Berapakah 22,2% dari 111? Berapa? 10. Are you sure? Terlalu sedikit. Ayo berapa? 3.000? Kebanyakan dong. Berapa? 25, 24 atau 25 ya. Nah berarti adik-adik sebenarnya ya kalau pengen lulus di SNBP yaitu peluangnya di peringkat 1 sampai 25 gitu loh. Paralelnya. Masuk nggak ya? Peringkat 1 sampai 25 paralel masuk? Siapa yang masuk? Saya. Siapa tuh? Saya. Nah jadi kalau peringkat paralelnya nggak masuk ke 25 seangkatan, sesungguhnya peluang paling besarnya ada di jalur yang kedua. Apa tadi? Iya, SNBT. Oke, bahkan kakak mau kasih tahu, yang 25 orang ini pun belum tentu juga lulus. Kenapa kira-kira? Karena ada namanya indeks sekolah. Pernah dengar gak indeks sekolah adik-adik? Pernah ya? Indeks sekolah itu bicara tentang kelulusan kakak kelas. Kak, saya pengen ngambil FKUI. Wow, keren banget. FKUI itu paling tinggi passing grade-nya se-Indonesia. Nah, pertanyaannya, udah ada nggak ya kakak kelasnya yang udah pernah masuk di situ? Kalau belum ada, maka peluangnya kecil. Udah ada Kak, udah pernah masuk jalur apa? SNBT, berarti tetap. Yang di sini yang dibahaskan SNBP. Yang dipakai apa kalau SNBP tadi? Nilai apa? Nilai rapor. Sementara SNBT yang dipakai apa? Iya, kan beda ya? Beda. Udah ada sih Kak jalur SNBP. Oke, peringkat berapa kemarin? 1 paralel. Kamu peringkat berapa? 10 paralel. Gimana peluangnya kalau begitu? Iya, tetap peluangnya kecil. Gitu ya. Jadi paling tidak rankingnya nggak jauh beda kalau pengen lulus di SNBP. Oke, berarti ada 3 indeks. Katakan indeks siswa. Indeks sekolah. Ayo, biar jangan ngantuk. Kalau kakak bilang katakan indeks siswa, maka kamu ikutin. Indeks siswa. Indeks sekolah.
Indeks wilayah. Oke. Nah, kalau indeks sekolah bicara kelulusan kakak kelas. Kalau indeks wilayah itu bicara tentang paling banyak lulus kemana dari MAN 13? Kemana? UI kah? UN, ITB, betul ITB? Nah, kalau banyak yang lulus ke ITB berarti indeks wilayah kita ke ITB itu lebih besar. Gitu maksud saya. Jadi adik-adik nanti sudah mulai lihat. Di depan ada nggak ya? Biasanya kan ada tuh ditempelin kelulusan gitu, ada nggak ya? Nah, adik-adik nanti bisa lihat kemana paling banyak. Misalnya kalau ke UI berarti peluang masuk UI lebih banyak nih dibandingkan jurusan, dibandingkan PTN yang lain. Udah ngantuk mas? Ya, tarik napas dulu. Iya, oke. Nah, jadi adik-adik di GO kita juga nanti bisa memprediksi kelulusan dengan GO SNBP. Oke? Nah, yang berikutnya lebih detail lagi kakak mau sampaikan. Nah, nanti kan kelas 11 udah kurikulum merdeka kan kita ya? Berarti kelas 11 nanti apa yang terjadi? Biasa aja peminatan, betul. Adik-adik akan dihadapkan yang namanya mapel pilihan. Betul ya? Contoh, adik-adik udah punya bayangan kah kalau misalkan ngambil kedokteran mapel pilihannya apa udah tahu? Iya, apa itu? Iya, jadi harus suka kimia dan biologi kalau pengen jadi dokter, gitu ya. Suka kimia? Ada yang suka kimia di sini? Kakak pengajar kimia, kimia itu asik banget loh. Kalau nggak belajar kimia kayak ada yang kurang gitu, bener nggak? Oh nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Yang suka matematik siapa? Nggak ada? Wah, yang nggak suka matematik? Keluar. Oh nggak ya? Ya, canda dong. Nah, matematik itu penting loh adik-adik. Saya mau katakan semua jurusan apapun pasti belajar matematik. Berarti kita harus suka matematik, ya. Nah, kalau misalnya pengen ngambil teknik, ayo, kira-kira mapel pilihannya apa nanti? Fisika ada 2, satu lagi apa? Iya, jadi harus suka matematika sama fisika. Kalau ngambil teknik, teknik apa sih yang paling keren menurut adik-adik? Teknik listrik, nggak ada teknik listrik. Teknik apa? Teknik sipil, industri. Yang paling keren teknik? Iya, teknik industri. Kenapa kakak bilang paling keren? Paling banyak peminatnya dan pelajarannya juga nggak terlalu susah. Nggak sesusah teknik kimia, sipil, mesin gitu ya. Wah, kalau itu gila-gilaan sih ya, kalau yang pengen masuk teknik mesin. Jadi adik-adik, ini saya ambil ilustrasinya ya. Misalnya ada yang pengen ngambil kedokteran. Berarti mapel pendukungnya tadi biologi dan kimia. Kita hitung indeks siswanya. Misalnya semester 1 semuanya nilainya 90. Bagus nggak? 90 bagus nggak? Ya, bagus ya. Rata-ratanya 90. Maka kita hitung indeks siswanya. Hitungannya gini rumusnya. 50% dari rataan total, 50% lagi dari mapel pendukung. Nah, bisa dilihat di sini adik-adik. Berarti indeks siswanya berapa? Kenapa 90? Karena rata-ratanya 90, rata-rata pilihannya juga 90. Ada yang menarik, coba lihat di semester 2. Nilai apa yang berbeda? Matematikanya berapa? 98. Keren banget ya. Pernah gak sih dapat 100 matematik? Siapa yang pernah dapat nilai 100 matematik? Ada? Ada ya? Ayo, tinggi-tinggi. Kalau dapat 100 itu rasanya gimana gitu ya? Belum ada ya? Oke, nanti belajar lagi ya biar dapat nilai 100. Matematikanya 98 sehingga rata-rata totalnya jadi berapa guys? 90,67 ya, naik 0,67. Rata-rata pilihannya masih sama. Berapa itu? 90. Why? Kenapa? Karena biologi kimianya masih sama, masih 90. Sehingga adik-adik ini dari belakang masih kelihatan gak ya? Masih kelihatan, tapi nggak kebaca gitu. Ya, saya ini aja ya, saya bacain. Jadi di sini naiknya 90,67, rata-rata pilihannya masih sama, sehingga totalnya indeks siswanya naiknya hanya 0,3 poin. Bandingkan adik-adik kalau yang naiknya itu adalah mapel pendukung kimia 98.
maka akan jauh naik indeks siswanya jadi 92,3. The power of focus. Jadi adik-adik kalau mapel pilihannya itu udah bisa disesuaikan, apalagi dua-duanya bisa 98, maka indeks siswanya akan melesat ya, jadi 94,7. Jadi adik-adik ini pelajaran lah, pastikan nanti mapel pendukung adik-adik nilainya keren. Bisa ya, biar indeks siswanya bisa bagus. Oke? Nah, maka mulai dari sekarang adik-adik sudah mulai merenungkan, sudah mulai berimprovisasi. Saya nanti mau ngambil jurusan apa ya? Gitu. Ya. Ada di sini yang udah tahu mau ngambil jurusan apa nanti pada saat kuliah? Ada. Oke, mantap, itu keren itu, ya. Ada yang belum tahu, masih galau? Ada juga, ya. Berarti nanti harus konsultasi, bisa dibantu ya. Bisa dibantu tes minat bakat, banyak cara, ya. Dan di GO adik-adik kita juga punya strategi, ada namanya PTN-klopedia. Kalau di GO nanti saya sampaikan. Yang pasti saya mau katakan adalah kalau pengen masuk SNBP tadi kan harus masuk eligible, berarti nilai rapornya harus bagus. Pertanyaannya, yang menentukan nilai rapor siapa? Guru, yakin? Yang nentuin nilai rapor? Guru itu kan hanya nulis. Yang nentuin siapa? Iya, ada yang bilang kemarin Tuhan gitu, nggak boleh ya. Mau bawa nama Tuhan di rapor nggak bisa ya kan. Yang nentuin nilai rapor siapa? Kenapa? Karena yang ujian, yang ulangan siapa yang ulangan? Ya adik-adik. Jadi kalau ulangannya bagus, PR-nya dikerjain, masih suka ada PR nggak? Masih ya? Oke, jadi PR itu salah satu juga yang menentukan nilai rapor. Maka kalau dikasih PR, adik-adik harus bilang apa sama gurunya? Iya, bilang makasih supaya nilai rapornya nanti bisa bagus. Kemudian PTS-nya bagus. Jadi kalau semuanya bagus ya, bisa dapat 100, pasti di rapornya bagus. Setuju nggak? Ya kan? Masih ragu ya? Coba ulangin ya. Kalau ulangan harian 100, PR-nya tuntas, tugas tuntas, PTS, PAS, PAT-nya 100, maka di rapor mungkin nggak jelek? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah pasti karena variabelnya udah jelas. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana ya Kak supaya nilai ulangan saya bisa 100? Gimana caranya? Ya pasti belajar lah ya. Belajarnya yang mana? Belajarlah soal-soal yang udah pernah dikasih sama gurunya. Nah biasanya nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Atau dari kisi-kisi. Atau dari kakak kelasnya juga bisa. Oke, nah yang bingung mau ngambil prodi apa, kita punya namanya GO Expert yaitu PTN-klopedia. Adik-adik bisa mengetahui persaingannya bahkan, ya dari peminatnya berapa ya tahun 2024 berapa, daya tampungnya berapa ya bisa. Apalagi bisa juga mengetahui penjelasan singkat. Nah bisa. Dan yang terakhir adik-adik bisa tahu juga lapangan kerjanya apa ya gitu. Misalkan yang pengen ngambil ilmu hukum, maka nanti lapangan kerjanya apa? Bisa ketahuan dari sini. Ya. Nah, itu tentang jalur SNBP. Kira-kira sampai di sini sudah bisa dipahami? Berarti nanti apa yang harus dilakukan? Mulai hari ini? Yang pertama, fokus ke mapel pilihan ya. Ya, yang kedua apa lagi? Setiap mau ulangan persiapkan dengan baik. Setiap mau ulangan harian, ya. Setiap mau ulangan harian harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir, adik-adik, yang nggak lulus SNBP pasti akan nyoba SNBT. Dan faktanya memang SNBT itu sebenarnya lebih besar loh kuotanya. Lebih besar juga yang lulusnya. Ini dia. Ada 29% peluang lulusnya. Kalau SNBP tadi berapa persen? Iya, maka sebenarnya yang ini lebih banyak. Apalagi ada keuntungannya di SNBT. Apa itu? Di SNBT itu nggak perlu asal sekolah. Betul nggak? Yang dilihat hanya satu. Apa itu? Iya, hasil tesnya berapa? Ya. Nah, jadi persaingannya seperti ini. Kalau saya ambil salah satu univ yang paling dekat dengan kita, apa itu? Ya, universitas
Upin Ipin, bukan dong. Universitas Indonesia. Kita ambil contoh pendidikan dokter. Ada yang mimpinya pengen jadi dokter? Ada? Boleh dong angkat tangan. Saya setiap ada siswa yang cita-citanya masuk FKUI, saya selalu respect. Kenapa? Tahu nggak adik-adik? Respect. Kenapa? Tahu nggak? Karena masuk FKUI nggak hanya butuh yang pinter, betul? Apalagi yang dibutuhkan kira-kira? Jangan bilang duit dong, kan yang nyari duit bukan kita. Apa? Mentalnya loh. Saingannya nggak hanya MAN 13 kalau FKUI. Saingannya dari mana? Dari sekolah-sekolah keren di Indonesia. Adik-adik tahu nggak SMA terbaik di Indonesia? MAN 13, betul. Tepuk tangan dong MAN 13. Oke, ya. Jadi saingannya bukan hanya dari MAN 13, dari seluruh Indonesia SMA-SMA terbaik. Jadi mentalnya harus kuat, ya pasti nilainya juga harus bagus. Maka kalau ada yang cita-citanya masuk FKUI, ya saya selalu respect ya. Saya selalu respect. Nilainya juga harus bagus. Oke, daya tampungnya berapa adik-adik? 83. Yang diterima hanya 83 se-Indonesia. Yang daftar yang berminat ada berapa? 3.827. Maka yang paling bahagia peringkat berapa? Peringkat 1. Enggak, kalau menurut saya enggak. Peringkat 1 bukan bahagia, memang dia apa? Pintar ya. Yang paling bahagia peringkat 83 loh. Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Iya, dia hampir apa? Hampir gagal. Iya, ngerti hampir gagal nggak? Nggak ngerti ya? Hampir gagal tahu? Nyaris gagal tahu? Kalau saya bilang nyaris tabrakan itu berarti apa? Faktanya apa? Tabrakan apa enggak? Enggak ya? Berarti kalau saya bilang hampir gagal, faktanya apa? Masih bingung? Berhasil, betul. Nah, yang paling sedih peringkat berapa? Iya, kalau 84 namanya hampir berhasil, hampir lulus. Adik-adik mau hampir lulus apa hampir gagal? Iya, hampir gagal. Jangan mau hampir lulus, ya. Jadi ini nanti akan di peringkat 1 sampai 3.827. Berdasarkan apa? Berarti di peringkat. Berdasarkan nilai UTBK-nya. Ya, berdasarkan nilai UTBK. Peringkat 183 itulah yang dinyatakan berhasil. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, ayo sama-sama katakan, masuk PTN persaingannya sangat ketat. Ayo sama-sama katakan. Ya, jadi harus dimasukkan di alam bawah sadarnya. Maka ketika adik-adik bersantai-santai, ingat ada 3.827 siswa yang serius mempersiapkan masa depannya. Kan gitu ya? Nah, itu ditanamkan dalam alam bawah sadarnya. Jadi nggak ada waktunya santai-santai, ya. Nah, dengan persaingan seperti itu, terus gimana Kak? Coba, mungkin nggak saya masuk UI? Ayo dijawab, mungkin nggak adik-adik bisa masuk UI? Mungkin nggak masuk ITB? Iya. Kalau ditanya mungkin, jawabannya mungkin. Tapi kalau ditanya gampang apa susah, jawabannya gampang ya. Susah dong, ya kan? Iya, nggak ada yang gampang loh. Apalagi masuk ke UI. Nah, saya punya solusi. Yang pengen punya solusi, ya bisa alternatif ya. Nanti bisa konsultasi dengan orang tua. Di GO adik-adik kita punya namanya formula 3B. Jadi kita menganggap semua siswa pintar. Setuju? Iya. Semua manusia diciptakan jenius. Adik-adik sadar nggak itu? Nggak sadar. Oke, saya kasih tahu faktanya. Otak manusia itu ada 1 triliun sel. Satu sel bisa mengingat 15.000 informasi. Berarti 15.000 kali 1 triliun berapa? Banyak ya. Itu mulai stres ya, banyak. 15.000 triliun dong. Ya. Itulah kemampuan otak kita. Ya. Maka sebenarnya manusia itu jenius. Nah, coba dicek dulu kiri kanan manusia atau bukan? Iya, pakai dicek ya.
Manusia dong. Maka saatnya kamu bilang, bro kamu jenius. Coba bilang dulu ke sampingnya. Jangan digampar juga, kasihan. Udah? Balas lagi, kamu juga, coba. Ya. Kenapa masih ragu bilang jenius? Tahu nggak kenapa adik-adik masih ragu bilang temannya jenius? Iya. Karena memang faktanya yang dipakai rata-rata baru 5% adik-adik. Ya. Rata-rata yang dipakai baru 5%. Seandainya adik-adik bisa pakai otaknya 20%, wah, Einstein bisa lewat. Ya kan? Adik-adik tahu orang paling jenius di muka bumi ini siapa? Saya lagi ya. Albert siapa? Albert Alphard, siapa itu? Albert Einstein, ya. Tahu teorinya apa? Teori fisikanya yang paling terkenal tahu? Ya, relativitas tahu ya. Itu adalah orang yang paling jenius. Dan ketika diteliti ya, adik-adik pernah baca nggak? Beliau menggunakan otaknya berapa persen? Ada yang pernah baca berapa persen? Einstein 50% nggak nyampe, ya. Nah, jadi adik-adik kalau bisa menggunakan 50% otaknya, wah itu keren banget. Ya kan? Gimana Kak caranya? Gimana caranya? Ya belajarlah. Otak kita itu kan sama seperti otot. Tahu otot ya? Makin sering dilatih makin kuat, makin bagus. Nah, jadi otaknya juga sering dilatih gitu. Ya kan? Jangan dibawa malas. Jangan sampai ada anekdot nih, ada cerita lucu. Ada 3 negara yang jual otak. Jepang, Indonesia, Amerika. Otak dari negara mana yang paling laku? Betul. Kenapa? Iya, jarang dipakai ya, masih original. Nah, ya, sekarang saya lanjutkan. Dikit lagi boleh ya? Udah jam berapa sih? Oke, 10 menit lagi waktu kakak. Nah, di GO kita punya namanya formula 3B. Katakan 3B. Iya, belajar, berlatih, bertanding. Jadi adik-adik nggak cukup hanya belajar aja loh. Harus mau berlatih. Kenapa? Karena kalau ulangan, ingat, yang berhasil ulangan itu bukan hanya... Kenapa kamu? Are you okay? Gak apa-apa ya? Oke. Nah, saya mau katakan yang lulus ulangan atau UTBK bukan hanya yang pintar. Tahu kenapa? Tahu kan? Bukan hanya yang pintar, tapi yang punya strategi. Kenapa tahu nggak? Ada siswa dikasih 5 soal, ditanya kamu bisa nggak ngerjain itu? Bisa gitu. Tapi waktunya 5 hari. Nah, ya kan? Kalau di UTBK nggak lulus karena 1 soal 1 menit. Adik-adik bisa ngerjain 1 soal 1 menit? Oh bisa ya? Kalau udah bisa berarti nggak perlu berlatih nih. Yang belum bisa harus berlatih. Itu tantangannya. Ya, 1 soal 1 menit. Ya, matematik. 1 soal 1 menit. 1 soal matematik adik-adik berapa lama? 1 jam. Oke. Ya, berarti harus berlatih. Dan kita nggak ada tes masuk ya. Semua kita anggap siswa bisa sejauh dia mau melakukan 3B. Belajar, berlatih, dan bertanding. Ya. Nah, belajarnya itu ngapain Kak? Ya pasti tatap muka. Kenapa nggak online? Survei menunjukkan dari 10 siswa yang belajar online, adik-adik tahu yang berhasil hanya 1 orang. Ya kan? Adik-adik juga pernah kan belajar online ya? Pandemi ya. Gimana? Gampang apa susah? Susah. Makanya kita pakai tetap tatap muka. Iya. Oh ada yang bilang gampang. Ya keren. Nah kemudian adik-adik, selain pembelajaran tatap muka, GO adalah bimbel tatap muka berbasis teknologi. Jadi kita punya teknologi yang keren yang bisa membantu adik-adik belajar. Ya kan? Namanya Geo Expert. Jadi adik-adik bisa berlatih soal di mana aja kapan saja. Target kita per hari nggak banyak kok, 40 aja. Namanya empati, 40 soal tiap hari. Bisa nggak adik-adik? Kalau mimpinya ke UI ITB menurut saya sih kurang. Pengalaman kakak dulu 1 hari minimal 100 soal. Ya. Dan hasilnya ada. Ketika saya UTBK, kimia saya semuanya bener dong. Iya.
Nah, nanti adik-adik jangan benar semua. Nanti masa kita sama, sengaja salahin satu dong. Biar saya tetap lebih tinggi ya. Iya. Nah, kemudian setelah berlatih, yang berikutnya bertanding. Saya mau katakan begini. Tadi semuanya atau banyak yang pengen masuk ke UI, betul? Tapi saya mau katakan faktanya, nggak semua orang yang pengen masuk ke UI bisa masuk ke UI. Setuju? Ulangi ya. Nggak semua orang, nggak semua siswa yang pengen masuk ke UI bisa masuk ke UI. Setuju nggak? Kenapa kira-kira menurut adik-adik? Satu, ada daya tampung, ada kuotanya, ada batasnya. Nggak semuanya bisa masuk ya. Ada daya tampungnya kan tadi ya. Yang kedua apalagi adik-adik? Ya nilainya juga harus bagus. Ya kan? Nah, jadi adik-adik perlu namanya bertanding, harus tahu kemampuannya. Ya, harus tahu kemampuannya. Nah, bertandinglah juga dari tryout yang memang relevan. Nah, ini faktanya soal-soal kita itu banyak yang mirip dengan soal UTBK. Oke, nah ini pengalaman siswa yang UTBK. Ini saya cepatin aja ya, ini nggak saya jelasin detail. Yang pasti banyak soal UTBK mirip dengan soal GO. Nah, dan analisisnya juga ada adik-adik. Ya. Nah, yang terakhir. Adik-adik pasti pengen udah ini kan udah mulai bosan kan ya? Ya. Yang terakhir ada namanya konsep the king, menjawab soal dengan cepat ya dan mudah. Kenapa? Karena ini dia. Inilah waktu ya, inilah ketatnya waktu di UTBK adik-adik ya. Ini bisa jadi perenungan buat adik-adik. Rata-rata 1,22 menit satu soal. Oke? Bahkan ada komponen tes yang gak nyampe 1 menit satu soalnya. Itu udah termasuk baca soalnya. Ngapain lagi? Udah termasuk lirik kiri, lirik kanan. Gak nyampe 1 menit. Nih, pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi pesan kakak, nanti adik-adik kalau bisa lulusnya SNBP aja. Kalau SNBT itu susah. Ini kayaknya waktu saya udah mulai habis nih. Kakaknya, oh nggak jadi. Nah, jadi adik-adik saya mau katakan kita coba latihan satu soal ya. Yang suka matematik, check it out. Ayo, saya kasih waktunya 60 menit, kita hitung dari sekarang. Ayo silakan. Oh ada yang jawab B ya. Siapa yang jawab B tadi? Ada yang A, oke. Oke, ayo siapa yang pengen nyoba maju ke depan? Kakak pengen nanya-nanya. Ayo sini, siapa namanya? Ayo. Aul, siapa? Aul. Ayo sini maju deh, jelasin. 34 detik lagi. Ada yang mau nyoba? Satu orang? Abai, mana Abai? Ayo Bay, sini Bay. Come to Papa, sini. Ayo. Enggak. Ayo satu orang, siapa yang mau nyoba? Come on. Ini soal UTBK. Ada? Ayo dong, ayo. Satu orang saja. Ada? Aduh, waktunya udah mau habis. 9, 8, 7, 6, 5. Ayo, maju sini bang. Cik. Kenalan dulu ya. Boleh maju. Oke. Ayo. Boleh dikenalin namanya siapa, kelas berapa? Saya Satria Habib Narendra Askarya, biasa dipanggil Satria, kelas 10-1. Namanya Satria panggilannya? Oke, Satria ya. Dari 10-1. Oke, 10-1 mana suaranya? Oh, fans kamu banyak yang ini ya, cewek ya. Oke, boleh Satria dijelasin kira-kira apa jawabannya? Jawabannya 64. Jawabannya 64, oke. Terus caranya? Jadi kan diketahui luas segitiga BCE itu 32 cm. Yes. Terus ABC sejajar dengan ED. Jadi otomatis luas CED sama dengan luas BEC. Yaitu 32 cm. Terus 32 cm kuadrat. Habis itu segitiga ABE juga sama luasnya dengan segitiga BCE. Karena sama kaki. Iya sama kaki.
Alasnya sama Iya, maksudnya? alasnya juga sama. Oke. Oke, terus jadinya juga 32 cm. Terus jadi total dari ABE dan ECD itu 64 cm. Iya. Oke, betul ya. Tepuk tangan dong buat Satria, keren. Ya. Kamu Satria, satu lagi pertanyaan kakak. Kamu nanti mau ngambil jurusan apa kira-kira? Kuliahnya? Fakultas teknik tapi antara teknik sipil atau teknik informatika. Wow, berarti bener ya, matematik harus keren. Oke, univnya udah punya bayangan? ITB. ITB, wow, tepuk tangan dong, keren banget. Ya, oke, terima kasih Satria sudah menjelaskan dengan baik. Semoga nanti bisa masuk ke ITB, ya, keren banget itu. Benar ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi adik-adik, luas segitiga yang diarsir, ini akan sama dengan luas segitiga yang lain, ya, yang kosong. Jadi langsung aja 2 kali 32. Nah itu deckingnya. Kalau pakai konsep dasar memang lama. Kita harus nyari tingginya dulu, harus nyari alasnya dulu, ya. Nah pada akhirnya ketemu nanti 64. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Nah kalau konsep deckingnya betul yang tadi disampaikan Satria. Luasnya segitiganya itu sama kak. Ya sudah langsung aja 2 kali luas segitiga BCE. Gitu ya, gitu. Nah, adik-adik juga bisa dengan konsep decking. Saya yakin semuanya bisa. Coba ada soal latihan. Apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya B. B apa A? Iya, 2 kali 15. Betul. Kemudian satu lagi. Kalau yang ini apa jawabannya? Iya, B langsung ya. Tanpa baca soal bahkan. Keren banget. Oke, baik. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih buat semangatnya. Ini paling keren sih menurut saya. Kakak biasanya, ya terima kasih. Jadi kakak banyak ke sekolah-sekolah di Jakarta ya. Jakarta Selatan secara khusus. Ini antusiasnya paling keren. Doa saya adik-adik semuanya nanti ini berkat pastinya ini ya guru-gurunya yang keren juga yang bisa memotivasi adik-adik. Nah, jadi yang terakhir yang tertarik pengen les di GO, kita punya program ya. Ini kelas 11, kelas 10 biayanya sama. Adik-adik yang pengen bergabung dengan GO, silahkan nanti kita punya banyak penawaran. Ya, lokasinya juga ada di beberapa lokasi. Nah, ada di yang paling dekat mungkin di Akses UI. Ya. Itu saja dari kakak, thank you, terima kasih. Sukses buat adik-adik, saya kembalikan ke bapak ibu gurunya.